Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razan Aulia dengan NIM 251953044 dari Teknik Elektro B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar elektronika saya yang berjudul asal usul dan penurunan rumus analisis AC pada konfigurasi BJT. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian yang pertama, yaitu tentang rangkaian emitter follower. Jadi pada rangkaian emitter follower ini kita penjelasannya yaitu konfigurasi transistor BJT di mana output diambil pada terminal emitter, sedangkan kolektor menjadi titik aman atau ground AC. Nah, setelah kita lihat rangkaian pertama ini, kita substitusikan rangkaian pertama dengan RE atau R internal dan dilakukan dan mendapatkan yaitu impedansi input atau ZI. ZI ini memiliki rumus yaitu RB diparalelkan dengan ZB, dan di sini ada beberapa persyaratan-persyaratannya untuk ZB, yaitu ZB sama dengan beta dikali RE ditambah beta ditambah 1 dikali RE, eh, atau ZB nilainya akan mendekati beta dikali R internal ditambah RE, eh, ZB nilainya akan mendekati beta dikali RE untuk RE nilainya lebih besar dari R internal. Oke, setelah itu yaitu impedansi output atau ZI, kita bisa memasukkan persamaan IB ke dalam rumus-rumus tersebut, lalu kita mengalihkan dengan beta ditambah 1 untuk mendapatkan IE-nya. Setelah melakukan persamaan berikut, didapatkan bahwa IE nilainya mendekati dengan VI per R internal ditambah dengan RE. Jika dibentuk sebuah rangkaian yang didefinisikan oleh persamaan IE, maka diperoleh konfigurasi berikut. Impedansi output atau ZO, untuk menentukan ZO, VI dibuat 0, dan ZO rumusnya yaitu RE diparalelkan dengan internal. Karena RE biasanya jauh lebih besar daripada R internal, maka rumus pendekatan berikut sering digunakan, yaitu ZO nilainya akan mendekati dengan RE. Ya, selanjutnya yaitu penguatan tegangan AV. Jadi pada penguatan tegangan AV ini rumus dasarnya yaitu VO sama dengan RE per RE ditambah R internal dikali dengan VI, dan selanjutnya dilakukan penurunan rumus karena RE biasanya jauh lebih besar daripada R internal, maka RE ditambah R internal maka nilainya akan sama dengan RE, dan AV sama dengan V beta dikali V dikali V beta per VI nilainya akan sama dengan RE per RE atau nilainya mendekati 1. Selanjutnya itu penguatan arus atau AI. Rumus awalnya yaitu IO sama dengan IE atau sama dengan beta plus 1 dikali IB. Gunakan aturan pembagi arus untuk mencari IB, dilakukan substitusi pada rumus-rumus tersebut dan didapatkan hasilnya yaitu AI sama dengan beta ditambah 1 dikali RB per RB tambah ZB. Eh, Jika diasumsikan bahwa beta cukup besar sehingga beta plus 1 itu nilainya akan mendekati dengan beta, dan jika RB itu lebih kecil daripada ZB, maka AI nilainya akan mendekati beta dikali RB per RB ditambah ZB. Selanjutnya yaitu rangkaian common base. Rangkaian common base ini adalah konfigurasi transistor BJT di mana terminal basis dijadikan titik bersama atau ground AC. Sinyal input diberikan ke emitter dan output diambil ke kolektor. Setelah bisa kita lihat pada rangkaian pertama ini, kita akan mensubstitusikan rangkaian pertama ini dengan RE ekuivalen. Dan didapatkan bahwa rumus dari impedansi inputnya atau ZI yaitu ZI sama dengan RE diparalelkan dengan R internal. Selanjutnya yaitu ada rumus impedansi output atau ZO, maka ZO nilainya akan sama dengan RC. Selanjutnya yaitu ada penguatan tegangan atau AV. Penguatan tegangan AV yaitu VO sama dengan min IO dikali dengan RC sama dengan min I, min IC dikali dengan RC, maka hasilnya sama dengan alfa dikali dengan I dikali dengan RC. Selanjutnya dilakukan pensubstitusian, maka beta dikali RC per R internal itu nilainya akan sama dengan RC per R internal. Selanjutnya itu penguatan arus atau AI. Asumsikan bahwa RE itu dia lebih besar dari R internal. IE nilainya akan mendekati dengan I input, dan IO nilainya akan mendekati dengan min alfa dikali dengan dikali dengan IE sama dengan min alfa dikali dengan I input. Maka AI sama dengan I output per I input sama dengan min alfa dikali I input per I input, dan sama AI sama dengan min alfa atau mendekati dengan min 1. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian ketiga yaitu kolektor feedback. Pada kolektor feedback ini eh, menggunakan resistor umpan balik RF dan kolektor ke basis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kestabilan bias DC. Setelah kita melakukan persubstitusian R internal ekuivalen pada rangkaian pertama, didapatkan bahwa impedansi inputnya yaitu ZI yang berawalan dari IO sama dengan I aksen ditambah beta dikali dengan IB. Selanjutnya kita melakukan penurunan rumus seperti berikut. Setelah kita melakukan penurunan rumus seperti berikut, kita kan untuk jalanan pertama yaitu substitusian persamaan VO dari VI ke dalam persamaan I aksen. Setelah kita melakukan persubstitusian sebagai berikut, kita substitusikan kembali yaitu substitusi VI dan I input ke dalam persamaan ZI. Setelah kita melakukan penginputan untuk RC lebih besar dari RE, maka didapatkan bahwa ZI sama dengan R internal per 1 per beta ditambah dengan RC per RC ditambah RF.
Selanjutnya yaitu ada impedansi output atau ZO. Jika kita atur VI ke 0 seperti yang diperlukan untuk mencari ZO, angka yang terlihat seperti gambar yang ada di depan sini, dan efek dari beta dikali dengan RE dihilangkan dan RF paralel dengan RC, atau ZO nilainya akan mendekati dengan RC diparalelkan dengan RF. Selanjutnya yaitu penguatan pada tegangan atau disebut dengan AV, yang memiliki rumus awal yaitu VO sama dengan min IO dikali dengan RC. Dilakukan pensubstitusian atau penurunan rumus seperti berikut. Dan untuk RC yang nilainya lebih besar dari R internal, maka akan menghasilkan AV sama dengan min dikali dengan 1 dikurang RC per RC, RC ditambah RF dikali dengan RC per RE. Dan untuk RF yang lebih besar dari RC, maka AV akan mendekati atau sama dengan min RC per R internal. Selanjutnya itu penguatan arus atau AI. Memiliki rumus awal yaitu IO sama dengan I aksen ditambah dengan beta dikali dengan IB. Dilakukan pensubstitusian atau penurunan rumus seperti berikut. Karena RF itu lebih kecil dari R internal dan RF itu lebih kecil dari RC, maka RF dikurang R internal nilainya akan sama dengan dan RF ditambah dengan RC nilainya akan mendekati sama dengan RF dikali IO atau nilainya akan mendekati sama dengan BIB. Selanjutnya dilakukan pensubstitusian kembali atau pemasukan rumus-rumusnya sebelumnya, disubstitusikan bahwa IO itu nilainya mendekati atau sama dengan beta dikali IB. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Selanjutnya diasumsikan bahwa RC itu lebih kecil dari RE, dimasukkan kembali rumusnya, dan didapatkan bahwa AI itu rumusnya akan mendekati RF per RC jika beta dikali RC itu nilainya lebih kecil dari RF. Kita lanjutkan untuk tabel 5.2, yaitu rangkaian selanjutnya tentang BJT jenis common base atau VI ke emitter dan VO dari kolektor dan kaki basis ke ground. Oke, setelah kita melakukan pemecahan rangkaian, maka dapatkan impedansi input atau arus AC memiliki dua jalur menuju ground atau RE melewati VEE dan R internal. Didapatkan bahwa rumus impedansi input yaitu Z input sama dengan RE diparalelkan dengan R internal. Selanjutnya itu impedansi output, yaitu ZO, nilainya akan mendekati RC. Jika RO diabaikan, jalur AC menuju ground adalah lewat RC atau lewat VCC. Dan akan menghasilkan rumus yaitu ZO sama dengan RC diparalelkan dengan R, RO. Selanjutnya yaitu model hybrid. Untuk konfigurasi common base, parameter hybrid adalah H dikali HIB sama dengan resistansi input transistor pada common base. Maka ZI sama dengan RF diparalelkan dengan HIB. Oke, selanjutnya yaitu penguatan tegangan. VI sama dengan IE dikali dengan RE, maka IE sama dengan VI per RE. Tegangan input langsung melintasi resistansi emitter internal atau RE, RE kecil, yaitu VO sama dengan IC di arus yang melewati pada C dan dikali dengan RAC sama dengan IC dikali dengan RC diparalelkan dengan RL. Selanjutnya hukum ohm pada sisi output dimasukkan ke dalam sini. Jika RO tidak diabaikan, maka maka AV sama dengan RC diparalelkan dengan RL diparalelkan kembali dengan RO per RE atau emitter internal. Jika RO diabaikan, maka AV sama dengan RC diparalelkan dengan RL dibagi dengan RE. Oke, selanjutnya yaitu pada rangkaian yang terakhir, yaitu BJT jenis common emitter dengan voltage defender bias dan RE unbypassed. Pada model ini nilai R internal pada E itu akan mendekati dengan 26 milivolt per IE. Didapatkan bahwa ada rumus impedansi input dari VI dan RI dan R1 dan R2 paralel dengan kaki base. Input pada base adalah IB dan pada kaki emitter yaitu IE. IE sama dengan beta ditambah 1 dikali dengan IB, nilainya akan mendekati atau sama dengan beta dikali dengan IB. Selanjutnya dimasukkan rumus-rumus tersebut, dan jika tegangan kaki base terhadap ground itu rumusnya sama dengan VB eh, sama dengan IE dikali dengan R internal dikali dengan RE. Selanjutnya didapatkan bahwa rumus dari impedansi input yaitu ZI sama dengan R1 diparalelkan dengan R2 diparalelkan dengan beta dikali dengan R internal ditambah dengan RE. Selanjutnya yaitu impedansi output. Impedansi output ini V inputnya kita matikan atau kita nolkan dan tidak ada arus yang melewati pada IB, dan beta dikali dengan IB maka hasilnya sama dengan 0. Maka Z output sama dengan RC jika RO diabaikan. Selanjutnya itu model hybrid. Model hybrid bisa kita lihat yaitu bahwa ZI sama dengan R1 diparalelkan dengan R2 diparalelkan dengan HIE ditambah dengan HVE dikali dengan RE. Selanjutnya itu ada penguatan tegangan yaitu VO. VO sama dengan min IC dikali dengan RC diparalelkan dengan RL, dan VO sama dengan min IE dikali dengan RC diparalelkan dengan RL. Arus kolektor mengalir melalui RC dan RL, maka setelah dimasukkan rumus sebagai berikut, didapatkan bahwa rumus AV itu sama dengan min RC diparalelkan dengan RL per R internal ditambah dengan RE, karena jika RE-nya diabaikan. Jika
RE tidak diabaikan, maka rumusnya yaitu AV, jika parameter tetap diabaikan, maka rumus yang pastinya yaitu AV sama dengan min RC diparakan dengan RL per RE. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.